Hai, halo, perkenalkan nama saya Rizka Merita. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri Karangdabu, Kabupaten Musirawas Utara. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual sebagai tugas modul 1.1 yang bertemakan pendidikan yang berpihak pada murid sebagai perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menutup segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan trilogi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang meliputi Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi teladan, kemudian ada Ing Ngadio Mangunkarso yang artinya di tengah memberi motivasi, dan Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Berdasarkan trilogi ini, maka pendidikan itu harus berhamba pada murid, yang artinya pendidikan harus berorientasi pada murid dari semata-mata tujuan pendidikan itu adalah untuk kebahagiaan murid atau student well-being. Dengan kata lain juga, pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendidikan juga harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon yang meliputi yang pertama, kontinuitas, artinya pendidikan bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua ada konvergensi, artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu konsentris, yang artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Pendidikan dan budi pekerti adalah setali tiga uang, yang artinya budi pekerti sebagai perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan untuk menimbulkan tenaga. Sehingga dalam budi pekerti itu nanti akan ada olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di SMP Negeri Karangdabu kami sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Dalam beberapa kesempatan kami belajar menggunakan teknologi, dalam beberapa kesempatan lainnya kami belajar melakukan percobaan sederhana dengan alat-alat laboratorium. Bahkan dalam beberapa kesempatan kami juga melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan permainan. Kami juga memberikan kebebasan kepada murid dalam melaporkan hasil kerja mereka sesuai dengan minat dan kreativitasnya, baik itu disampaikan melalui media atau disampaikan secara lisan di depan kelas. Kami juga melaksanakan pembelajaran dan memberikan murid kesempatan untuk berkolaborasi. Biasanya pembelajaran ini dilakukan di dalam kelas secara berkelompok, atau juga pembelajaran ini kami sampaikan di luar kelas secara berkelompok juga dengan mengamati lingkungan sekolah. Kami juga memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka. Refleksi pembelajaran mereka biasanya ada yang disampaikan secara lisan, baik secara individu maupun secara berkelompok di depan kelas. Kami juga melibatkan para murid dalam kegiatan-kegiatan yang mengajarkan mereka untuk peduli dan berempati. Biasanya kegiatan ini tertuang dalam kegiatan bakti sosial atau kegiatan penggalangan dana untuk semua anggota sekolah yang tertimpa musibah, atau untuk anak-anak yatim piatu yang biasanya kami laksanakan setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan. Menurut saya, setiap anak mempunyai perilaku, watak, karakter, bakat, minat, tingkat emosi, dan kecerdasan yang berbeda. Anak-anak mempunyai kodratnya masing-masing, sehingga guru hendaknya mencermati garis kodrat kemampuan siswa itu agar jiwanya anak-anak itu merdeka secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, guru itu memiliki peran sebagai pamong yang dapat mengasuh, membimbing anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru juga pastinya mempunyai tugas yang sangat mulia yang tujuannya untuk menuntun kodrat anak tersebut. Harapannya melalui pendidikan, guru dapat menuntun anak yang sudah mempunyai kodrat baik untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Pada kesempatan pendidikan guru penggerak ini, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dari kodrat yang baik menjadi semakin baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.